Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas komputer akuntansi saya yang dimana di sini kita membuat tutorial persamaan akuntansi. Nah, yang pertama itu kita pergi ke kolom B terlebih dahulu. Kita ketik nama perusahaannya yaitu Joki Komputer. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya yaitu persamaan akuntansi. Nah, di bawahnya lagi yaitu periode 31 Desember 2012. Selanjutnya, persamaan akuntansi itu terdiri atas TR atau transaksi, selanjutnya aset yang terdiri atas kas, piutang usaha, persediaan, peralatan, kemudian liabilitas yang terdiri atas utang usaha. Nah, selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal. Nah, yang terakhir yaitu keterangan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kecilkan kolom TR atau transaksi, kemudian kita blok dari kolom C hingga kolom I. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita seimbangkan antara kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke kolom TR. Nah, dua kolom ini kita gabungkan, begitupun dengan keterangan, dengan cara di blok, kemudian klik merge and center. Nah, seperti ini. Begitupun dengan aset. Nah, untuk judulnya kita blok sampai kolom I, kemudian kita pilih merge and center. Nah, seperti ini agar seimbang antara kanan dan kirinya. Selanjutnya kita blok sampai ke bawah. Kemudian pilih border. Dan akan membentuk seperti ini. Sebelumnya kita ubah dulu namanya sheet 1 menjadi persamaan akuntansi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada transaksi pertama kita blok hingga akhir. Kemudian kita seimbangkan antara kanan dan kiri. Begitupun dengan keterangan. Setelah itu, pada transaksi pertama, pada tanggal 1 Oktober 2012, ia menginvestasikan uang sejumlah 65 juta ke dalam bisnis tersebut. Nah, otomatis kasnya bertambah 65 juta. Nah, selanjutnya kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita pilih mata uang rupiah. Jadi akan otomatis. Nah, jika kas bertambah sebanyak 65 juta, otomatis juga modal bertambah sebesar 65 juta rupiah. Dan untuk keterangannya itu kita tulis modal. Nah, seperti ini. Selanjutnya transaksi kedua. Joki Komputer membeli peralatan
komputer secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Nah, otomatis kasnya di sini berkurang 15 juta rupiah. Untuk peralatannya bertambah sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk menjumlahkan kita ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok transaksi pertama dan kedua, kemudian enter. Nah, akan otomatis terjumlahkan seperti ini. Kemudian kita tarik dari sudut kanan bawah seperti ini. Nah, akan otomatis terjumlahkan seperti ini. Nah, untuk transaksi ketiga, joki komputer membeli kertas komputer dan persediaan lainnya dari toko Altulis senilai 12 juta rupiah yang diperkirakan akan dapat digunakan selama beberapa bulan ke depan. Kemudian joki komputer membayar tagihannya itu bulan depan. Jadi, persediaan bertambah sebanyak 12 juta rupiah. Begitupun dengan utang usaha bertambah sebanyak 12 juta rupiah. Nah, untuk menjumlahkan kembali kita ketik sum, buka kurung, blok, enter. Nah, seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita tarik ke samping dan akan otomatis muncul seperti ini. Nah, untuk transaksi joki komputer menerima uang sebesar 3.400.000 dari para pelanggannya. Nah, jadi kasnya di sini bertambah sebanyak 3.400.000. Kemudian modal juga bertambah 3.400.000. Kita tulis di keterangan itu pendapatan jasa. Nah, seperti ini. Nah, kita jumlahkan lagi. Sama seperti sebelumnya. Tarik ke samping kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk transaksi kelima, menerima tagihan sebesar 2.500.000 dari surat kabar atas iklan, namun dengan pembayaran yang ditunda penagihannya hingga tanggal yang akan datang. Jadi di sini modalnya itu berkurang sebesar 2.500.000. Kemudian utang usahanya bertambah sebesar 2.500.000. Nah, untuk keterangannya kita bisa ketik beban iklan. Nah, kita jumlahkan lagi sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok, enter. Kita tarik ke kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian transaksi ke joki komputer memberikan jasa pemrograman sebesar 12 juta kepada pelanggannya. Perusahaan menerima kas sebesar 4 juta dan sebesar 8 juta ditagihkan ke rekening pelanggan. Jadi otomatis kasnya bertambah 4 juta. Kemudian piutang usaha juga bertambah 8 juta. Begitupun dengan modal bertambah sebesar 12 juta. Nah, untuk keterangannya dapat kita ketik pendapatan jasa. Nah,
Kemudian dijumlahkan kembali sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok, kemudian enter. Ditarik ke samping kanan. Kemudian untuk transaksi kedua, pengeluaran yang dibayarkan secara tunai di bulan September adalah sewa toko sebesar Rp2.800.000, gaji karyawan Rp3.500.000, dan listriknya sebesar Rp1.700.000. Jadi di sini kasnya itu berkurang sebesar 2.800.000. Begitupun dengan modal berkurang sebesar 2.800.000. Pada keterangan dapat kita ketik beban sewa. Nah, selanjutnya kas berkurang kembali 3.500.000, begitupun dengan modal berkurang sebesar 3.500.000. Kita ketik beban gaji karyawan. Kemudian kas lagi-lagi berkurang sebesar 1.700.000. Begitupun dengan modal berkurang sebesar 1.700.000. Beban listrik. Jadi kita jumlahkan kembali, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok, enter. Begitupun dengan sebelumnya, kita tarik ke kanan. Nah, untuk transaksi ke-8, joki komputer membayar tagihan iklannya kepada agen iklan sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Jadi di sini kasnya lagi-lagi berkurang 2.500.000. Utang usahanya juga berkurang 2.500.000. Kemudian kita jumlahkan lagi sama seperti sebelumnya ya. Tarik ke kanan. Nah, untuk transaksi ke-9, perusahaan menerima kas sebesar 5 juta dari pelanggannya yang sebelumnya telah menerima tagihan jasa. Jadi kas itu bertambah sebesar 5 juta rupiah. Piutang usaha juga berkurang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan lagi. Nah, untuk transaksi 10, Tuan Joka Joki melakukan penarikan kas sebesar 4.900.000 dari bisnis untuk keperluan pribadinya. Jadi kasnya berkurang sebesar 4.900.000. Begitupun dengan modal berkurang sebesar 4.900.000. Nah, untuk keterangannya itu price. Kemudian kita jumlahkan lagi sama dengan sum, buka kurung, blok, kemudian enter.
kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu saya satukan kolom ini, begitupun dengan sebelahnya, dengan cara blok, kemudian klik merge and center. Nah, saya kembali ke general, saya jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, blok, enter. Nah, seperti ini. Begitupun dengan sebelahnya, sama dengan sum, buka kurung, blok, enter. Nah, di sini saya pilih general ya. Di sini saya blok dan klik bold untuk memperjelas. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita pindah ke sheet 2, tapi di sini kita ganti dulu namanya ya. Kita ganti namanya. Laporan keuangan. Nah, seperti ini. Kita ketik lagi nama perusahaannya, yaitu Joki Komputer. Laporan laba rugi, kemudian periodenya. Periode 31 Oktober 2012. Nah, seperti ini. Pendapatan. Di sini saya blok dari kolom B hingga kolom D. Kemudian saya geser ke kanan untuk memperluas kolomnya. Nah, kemudian pendapatan ini terdiri atas pendapatan jasa. Nah, saya space sedikit agar jelas ya. Kemudian beban-beban. Di sini beban-beban terdiri atas beban iklan, kemudian beban sewa, beban gaji karyawan, beban listrik. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pendapatan jasanya itu berapa di persamaan akuntansi. Pendapatan jasanya itu pendapatan jasanya itu 15.400.000,
Kemudian untuk bebannya kita lihat lagi di persamaan akuntansi. Untuk beban iklan itu sebesar 2.500.000. Beban sewa sebesar 2.800.000. Beban gaji karyawan sebesar 3.500.000. Terus beban listriknya sebesar 1.700.000. Nah, kita ketik 1.700.000. Nah, untuk menjumlahkannya kembali yaitu sama dengan sum buka kurung blok enter. Nah, untuk mendapatkan laba neto sama dengan sum buka kurung blok kemudian enter. Nah, akan kita dapatkan seperti ini. Kita kasih garis, pilih border, terus all border. Nah, untuk judulnya kita pilih merge and center agar seimbang kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Di sini saya blok untuk mempercepat. Saya blok, terus saya paste. Nah, laporan laba rugi ini saya ganti menjadi laporan perubahan modal. Nah, seperti ini. Di laporan perubahan modal, terdiri dari modal awal, sebesar 65 juta rupiah, laba neto sebesar 4.900.000, kita jumlahkan kembali. Nah, sini. Kemudian untuk price-nya itu berkurang sebesar 4.900.000. Nah, untuk mendapatkan modal akhir kita jumlahkan, yaitu sama dengan sum buka kurung blok kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Saya bold untuk memperjelas. Dan di sini saya copy lagi kemudian paste untuk mempermudah. Laporan perubahan modal saya ganti laporan neraca. Nah, seperti ini. Laporan neraca ini terdiri atas aset, aset tidak lancar, terdiri atas peralatan, di sini dapat kita lihat di persamaan akuntansi. Peralatannya itu sebesar 15 juta. Kita ketik 15 juta rupiah.
Nah, saya blok, kemudian pilih mata uang rupiah. Nah, selanjutnya untuk aset lancar. Aset lancar ini terdiri atas kas, kasnya di sini sebesar 47 juta rupiah. Kita ketik 47 juta rupiah. Nah, piutang usahanya itu sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya persediaan di sini sebesar 12 juta rupiah. Kita ketik 12 juta. Nah, kita jumlahkan aset lancarnya. Seperti ini. Nah, kemudian total aset kita jumlahkan kembali sama dengan sum, buka kurung, blok, enter. Nah, seperti ini. Saya bold agar jelas. Nah, selanjutnya untuk ekuitas dan liabilitas. Untuk ekuitasnya, terdiri atas modal, modalnya itu sebesar 65 juta. Kemudian liabilitas terdiri atas utang usaha sebesar 12 juta. Nah, seperti ini. Saya kasih space. Nah, kemudian total ekuitas dan liabilitasnya kita jumlahkan kembali ya. Sama dengan sum, buka kurung, blok, kemudian enter. Nah, seperti ini. Sini saya blok lagi, kemudian klik border. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih warna. Saya pilih warna abu-abu.
sini saya pilih warna kuning, begitupun seterusnya. Nah, untuk hasilnya saya pilih lain warna. Saya pilih warna biru. Nah, begitupun dengan laporan keuangan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, inilah tadi tutorial cara membuat persamaan akuntansi dan laporan keuangan.